Man utawi sapa wonge iku salat sapa man al isya'a ing isya fi jamaatin ing dalem salat berjamaah. Faka annama qoma mongko kaya-kaya nglakoni atawa jumenengake sapa man nisfa lailihi ing dalem setengahe wengine. Waman utai sapa wonge iku salat sapa man as-subha ing subuh fi jamaatin ing dalem jamaah faka annama sholat monggo kaya-kaya salat sapa man alaila ing dalem bengi kullahu ing sakabehane lail. Al Jami'us Shaghir juz 2 halaman 174. Barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, maka bagaikan orang itu melaksanakan ibadah setengah wengi, setengah malam suntuk, atau setengahnya malam selalu beribadah, seakan-akan demikian pahalanya. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan orang yang menjalankan sholat subuh itu sholat semalam suntuk. Ini pahalanya bagaikan orang yang melaksanakan sholat semalam terus menerus. Ada rahasia tersendiri sholat isya, demikian juga sholat subuh dan sebagainya. Kadang ada yang bertanya, mengapa kok demikian? Nah, ini kan merupakan hadisnya Nabi. Kita harus mengerti, dan itu adalah merupakan hadis Nabi juga keterangan atau penjelasan yang belum mengerti para sahabat mungkin pada waktu itu, dan diterangkan secara panjang lebar, karena hadis ini merupakan sumber dari hukum juga, sumber dari segala sumber hukum. Al-Quran yang pertama, yang kedua kan Al-Hadis. Al-Hadis ini merupakan penjelasan juga, yang kurang jelas dijelaskan dan sebagainya. Seperti halnya orang yang sholat di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah, bagaikan 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000, kalau di Masjidil Aqsa 500. Kadang ada yang tanya, kok tidak sama, itu bagaimana Pak? Itu adalah merupakan hadis dari Nabi yang disampaikan pada umatnya, pada sahabatnya waktu itu. Terus umatnya, kita sebagai umat Nabi Muhammad masih menerima ajaran-ajarannya, yaitu ajaran agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang menerangkan demikian banyak sekali. Di Ihya Ulumuddin juga ada, di Al Jami'us Shaghir juga ada, kitab yang lain juga ada. Itu merupakan hadis Nabi, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang disaksikan oleh sahabat pada waktu itu. Ini merupakan ada yang takrir ketetapan Nabi juga. Nah, yang penting kita ikuti dan mempunyai sanad atau urut-urutannya. Nah, kita harus berguru kepada orang yang mengerti, berguru kepada orang yang mampu tentang ilmu agama. Jangan malu-malu kita kalau memang belum mengerti, harus wajib mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah wajib bagi orang-orang laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu itu mulai lahir sampai mati, bukan sampai rapi. Jadi kalau memang kita misalkan masih sudah usia senja atau tua, kalau memang enggak mengerti, ya wajib. Jangan malu-malu. Karena melaksanakan ibadah kalau tidak ada ilmunya atau tidak disadasari dengan ilmu pengetahuan tidak sah. Karena tidak mengerti syarat rukunnya, tata caranya, bab najis bentuk apa dan sebagainya. Itu diatur dalam fikih sana. Yang wajib diutamakan menuntut ilmu atau mencari ilmu yang pertama ya akidah atau tauhid tentang ilmu ketuhanan. Yang kedua fikih, ketiga akhlak, kalau nggak salah begitu, seingat saya. Fikih adalah mempelajari tentang cara-cara beribadah. Akhlak adalah tentang etika atau tata krama, Jawani. Kesopanan. Nabi sendiri diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, makanya kita harus paham dan mengerti masalah tentang ilmu agama. Jangan ikut-ikutan menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah, tidak boleh ikut-ikutan. Ana wong ngalor, manut ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan, ngulon-ngulon. Itu adalah orang tidak mengerti, tidak punya pendirian dan mengerti dalam segala hal. Jangan pura-pura, istilahnya tidak mengerti, pura-pura sudah mengerti. Bahaya itu. Carilah sesuatu semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya sudah mendapatkan ridho Allah, akan mengalami tenang, ayem, tentrem, nyaman, indah di mana saja berada, dalam keadaan apa dan kapan saja, di waktu di mana saja berada, selalu nyaman dalam hidupnya. Itu kalau memang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, orang yang kaya raya, kaya harta atau materi, apakah sudah nyaman? Belum tentu. Coba lihat, di sana banyak, di luar sana banyak orang yang materi melimpah tapi susah. Apakah pangkat tinggi, ilmu tinggi sudah nyaman? Belum tentu. Lihat-lihat harta, kekayaan, pangkat atau ilmu, kalau tidak manfaat barokah, tidak mendapatkan ridho Allah, tidak akan bisa membawa ketenangan jiwa yang bersangkutan, kenyamanan, keindahan. Ya, coba buktikan di sana. Mengapa di luar sana kelihatannya pangkatnya juga tinggi, misalkan harta yang berupa materi melimpah, tapi bingung dengan sendirinya. Itulah diantaranya contoh. Kadang pusing pikirnya. Ini merupakan contoh, merupakan siksa dunia. Jadi kalau ada hamba misalkan bingung dengan sendirinya, padahal secara menyeluruh harta atau materi melimpah, sarana prasarana tercukupi, bahkan lebih menurut pandangan umum, tapi selalu gelisah, galau, bingung, sumpek, tidak nyaman di mana saja berada. Itu merupakan di antara dunia. Maka hidup di dunia ini menurut saya, saudara, kalau orang tidak neriman, syukur,
sabar golek ridhane Gusti Allah, uripe semrawut. Al-Qur'an banyak ayat yang menerangkan. Di antaranya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nae syukur lamuno ngriman syukur Allah bakal nambahi nikmat sing luwih enak, luwih gedhe lan sak teruse. Tapi nak ngufuri nikmate Allah, siksane Allah pedih atau dahsyat, termasuk bingung dengan sendirinya, galau, enggak tenang, padahal secara umum sudah terpenuhi. Nah, ini karena tidak neriman syukur, sabar mencari ridho Allah. Kuncinya begitu. Jadi semuanya kalau sudah mendapatkan ridho Allah, maka di mana saja, waktu kapan saja, keadaan apa saja, akan merasa nyaman, indah, menikmati hidup walaupun kelihatannya sederhana. Segala yang diurus misalkan keluarga nyaman, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Semoga kita selalu mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin.